Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Nova Ramadhani, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Sementara, kelenjar endokrin adalah organ-organ yang menghasilkan sekresi yang disebut hormon yang dialirkan secara langsung ke dalam aliran darah dan sel-sel glandular. Karena alasan ini, kelenjar-kelenjar tersebut dikenal sebagai kelenjar tanpa duktus, mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Fungsi kelenjar: 1. Membedakan sistem saraf dan sistem reproduksi pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat, memelihara lingkungan internal optimal. Yang kelima, melakukan respons korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat. Terdapat macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari. Yang kedua, kelenjar tiroid atau gondok. Yang ketiga, kelenjar paratiroid atau anak gondok. Yang keempat, kelenjar adrenal atau suprarenalalis. Yang kelima, kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Yang keenam, kelenjar gonad atau kelamin. Yang ketujuh, kelenjar timus atau kacangan. Letak kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis yang melekat di bagian dasar hipotalamus. Yang kedua, tiroid, terletak di bawah laring. Yang ketiga, paratiroid, terletak di belakang tiroid. Yang keempat, adrenal, terletak di kutub atas ginjal. Yang kelima, pankreas, terletak di bawah lambung. Yang keenam, gonad, terletak pada wanita yaitu di ovarium atau di bawah perut. Pada pria, testis atau di bawah zakar dalam skrotum. Yang ketujuh, timus, terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Yang pertama, hormon tiroid atau stimulating hormon yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid. Yang kedua, adrenocorticotropik yang berfungsi merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga, follicle stimulating hormone yang berfungsi mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Yang keempat, lutein yang berfungsi mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Yang kelima, proklin atau menstimulasi sekresi air susu dan kelenjar susu. Yang kelima, growth hormone yang berfungsi merangsang pertumbuhan tulang. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid yaitu terdapat hormon tiroksin yang berfungsi yaitu proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Yang kedua, kalsitonin yang berfungsi menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terbagi dua, yaitu korteks dan medula. Bagian korteks yaitu hormon korteks mineral yang berfungsi menyerap natrium darah, mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Yang kedua, glikokoid yang berfungsi mengubah protein menjadi glikogen dalam hati. Yang ketiga, androgen yang berfungsi membentuk sifat kelamin sekunder pria. Yang medula yaitu adrenalin atau epinefrin yang berfungsi mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa. Yang kedua, hormon noradrenalin yang berfungsi bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar gonad yaitu hormon estrogen yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Yang kedua, progesteron yang berfungsi penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Yang ketiga, testosteron yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar timus. Yang pertama, hormon thymopoietin atau timulin yang berfungsi. Kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua, hormon timosin yang berfungsi menguatkan
respons imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.